Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum pelajaran dimulai hari ini, coba sekarang dicek dulu di sebelah sebelahnya, di samping sampingnya, di bawah bawah kaki, bawah bawah meja. Dicek kalau ada sampah yang berserakan, diambil, dibuang tempat sampah ya. Oke, ya. Terus kalau ada kotoran-kotoran, kalau misalnya kurang rapi, dirapiin, diberesin dulu. Oke. Ya. Nah, oke, kalau udah sekarang sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Oke. Nah, ada yang nggak masuk hari ini? Nggak ada ya, sehat semua, sehat ya. Eh, Kesehatan jangan lupa dijaga karena ini emang kondisinya lagi kurang baik ya. Terus tadi Bapak lihat ada yang nggak pakai masker, besok pakai ya, besok dibawa, oke? Ya. Nah, kemarin kita udah belajar tentang kegiatan distribusi, konsumsi, sama apa lagi? Produksi. Nah, ada yang masih ingat gak? Produksi apa? Proses membuat proses mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Oke, terus ada lagi distribusi, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Terus ada konsumsi apa? Konsumsi kegiatan menggunakan barang atau jasa. Oh, sip, pada ingat semua gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3. Tema 3 itu tentang makanan sehat. Tahu dong makanan sehat. Terus subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, nanti kita akan diharapkan habis ini nanti kalian akan paham tentang bagaimana sih tubuh mengolah makanan, sistem pencernaan dalam tubuh itu seperti apa, terus kayak bagaimana terus iklan harus tahu unsur-unsur iklan, tujuan iklan dan sebagainya. Terus kalian juga bakalan memahami tentang eh, tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, sekarang sebelum kita masuk, coba Bapak punya poster iklan. Nah, coba apa yang kalian dapatkan dari iklan ini? Nah, itu dia iklannya. Yang tahu apa iklannya? Makanan sehat. Terus, banyaknya makanan. Terus, lagi gizi seimbang, iya, benar, benar banget. Jadi iklan itu intinya makanan yang sehat dan bergizi seimbang itu seperti apa, karena makanan 4 sehat 5 sempurna itu belum tentu gizinya seimbang, karena apa, jumlahnya juga harus diperhatikan, nggak boleh banyak-banyak dan nggak boleh kurang. Nah, iklan di iklan tadi itu ada yang namanya kata kunci. Dalam iklan itu ada namanya kata kunci. Nah, kata kunci itu apa? Jadi kata kunci itu kata atau frasa yang digunakan untuk mencocokkan iklan dengan istilah yang dicari atau dibaca oleh orang-orang. Jadi itu iklannya tentang apa? Tahu nggak? Frasa itu gabungan kata atau kata yang mencocokkan iklan itu tentang. Jadi iklan itu ngomongin apa sih? Itu namanya kata kunci. Jadi misalnya tadi Bapak Iwan itu kata kuncinya apa? Yang dibahas di situ apa sih? Ya, makanan sehat, gizi seimbang, terus 4 sehat 5 sempurna, itu namanya kata kunci. Kata kunci. Nah, iklan itu apa iklan? Iklan itu, jangan tahu iklan itu apa? Iklan yo mengganggu, menawarkan barang atau jasa, benar. Terus iklan. Ya, kalau lihat TV ada iklannya tuh, namanya iklan apa? Apa namanya, menawarkan barang atau jasa, ya benar ya itu. Nah, iklan itu informasi yang tujuannya untuk mendorong, menyampaikan sesuatu, membujuk atau pokoknya memberikan pengaruh kepada masyarakat atau yang membaca untuk tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi biar tertarik sama barang atau jasa. Nah, iklan itu ada yang namanya sasaran.
Sasaran itu kira-kira barang ini atau jasa ini ditujukan untuk siapa, iklannya ini ditujukan untuk siapa, iklan mainan. Oh nggak mungkin gue simbah, itu kan nggak mungkin. Jadi iklan kalau mainan buat siapa? Buat anak-anak, itu namanya sasaran. Nah kalau iklan yang tadi Bapak tampilkan itu sasarannya siapa? Benar, semua orang, dewasa benar, anak-anak benar, semuanya benar. Jadi semuanya itu harus makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Itu namanya sasaran iklan. Nah, selain itu tujuannya iklan buat apa? Tujuannya iklan itu memberitahukan tentang suatu produk, bahwa produk itu ada. Terus selain itu ada untuk mempengaruhi pembaca biar tertarik untuk membeli atau melakukan sesuatu yang ditawarkan di iklan. Jadi enggak cuma barang atau jasa, jadi bisa melakukan pola hidup sehat kayak gitu. Nah, syarat iklan itu apa? Syaratnya iklan. Syaratnya iklan itu pertama harus objektif dan jujur, nggak boleh bohong. Kalau iklan itu nggak boleh bohong. Apa ya? Nggak cuma iklan, jadi kalau kita ngapain aja tuh nggak boleh bohong. Ayo siapa yang suka bohong sama temennya? Itu nggak boleh ya? Boleh. Terus iklan itu harus singkat, jelas, mudah dipahami. Nggak boleh kayak cerita itu banyak, itu nggak boleh. Jadi harus singkat, jelas, dan mudah dipahami. Terus yang selanjutnya syaratnya iklan itu tidak menyinggung pihak lain. Maksudnya gimana? Jadi iklan itu nggak boleh jadi iklan siapa yang suka main ML, nah atau PUBG ya, dia suka main PUBG, Free Fire, nah itu nggak boleh. Iklan PUBG menyinggung Free Fire itu nggak boleh, atau Free Fire menyinggung PUBG itu juga nggak boleh. Ya kan, bapak yang suka main game-game kayak gitu ya, nah boleh main game tapi harus dibatasi, nggak boleh banyak-banyak main game. Boleh main game tapi nggak boleh banyak-banyak. Oke. Nah, tadi balik lagi ke iklan. Nah, kalau dari segi bahasa, arti bahasa kan, bahasa itu pilihan kata atau sebagai bahasa yang digunakan itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan. Jadi bahasanya itu ada aturannya. Bahasanya itu harus menggunakan bahasa yang tepat, menarik, logis, sopan. Jadi harus menarik, harus tepat. Kan fungsinya tadi tujuannya biar orang tertarik. Nah, berarti kata-katanya juga harus menarik. Ayo kita olahraga, gitu kan, menarik. Logis, nggak boleh ngawur katanya. Jadi harus sesuai dengan pola pikir. Jadi harus fakta, harus nyata. Terus sopan, nggak boleh nyindir, nggak boleh menggunakan kata yang kasar, itu nggak boleh. Nah itu menggunakan majas, ungkapan yang memiliki daya sugesti atau memiliki daya dorong, memiliki dorongan. Jadi harus kayak kata ayo atau mari, kayak gitu. Harus sugestif atau mengajak kayak gitu. Terus bahasa itu harus menonjolkan informasi yang dipentingkan, enggak cuma jadi kayak misalnya ada ayo beli, menawarkan barang, berarti kan ayo beli ya, yang ditawarkan. Terus menuju sasaran, jadi bahasanya sesuai dengan misalnya tadi buat anak-anak, jadi bahasanya ya buat anak-anak, bahasanya nggak boleh bahasa yang berat, yang susah kayak gitu, nggak boleh. Ya harus yang mudah-mudah saja tuh. Nah terus jenis iklannya, ada yang tahu nggak jenis-jenis iklan apa aja? Jenis-jenis iklan itu pertama ada iklan pengumuman. Yang tahu contohnya iklan pengumuman, pengumuman kayak gimana pengumuman? Yang di halo-halo kayak gitu. Nah itu juga masuk, itu juga termasuk iklan pengumuman. Kayak apa namanya, kayak lelayu, berita lelayu itu juga termasuk iklan pengumuman. Nah kan berita pengumuman itu iklan yang tujuannya itu untuk memberitahukan sesuatu sama pendengar kayak gitu. Misalnya tadi halo-halo, terus apa ya,
pemberitahuan, iklan pemberitahuan apa iklan ulang tahun misal. Nah tuh iklan ulang tahun memberitahukan kalau ada yang ulang tahun tuh. Terus selain itu ada namanya iklan undangan. Kalau iklan ulang tahun tadi kan cuma memberitahukan. Nah kalau misalnya iklan ulang tahun tadi ngajak, itu namanya iklan undangan. Jadi iklan yang bertujuan untuk yang isinya itu ajakan untuk mengikuti suatu acara, misalnya konser. Nah, siapa yang suka ikut konser, nonton konser sama masnya sama bapaknya. Tuh, terus iklan itu pertandingan sepak bola yang cowok-cowok siapa yang suka nonton sepak bola di stadion Maguwarjo tuh biasanya kan. Itu namanya iklan undangan. Jadi mengajak untuk mengikuti pertandingan atau mengajak untuk menonton pertandingan atau menonton konser kayak gitu. Terus tadi ada namanya iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu kayak gimana? Layanan masyarakat yuk melayani masyarakat kayak gitu. Jadi iklan layanan masyarakat. Jadi iklan layanan masyarakat itu bertujuan untuk memberikan penjelasan atau penerangan, misalnya iklanan pola hidup, iklan pola hidup sehat, mengajak masyarakat untuk berpola hidup sehat kayak gimana itu layanan masyarakat, melayani masyarakat. Nah selanjutnya ada iklan permintaan. Iklan permintaan itu iklan yang berisi tentang permintaan sesuatu, misalnya iklan lowongan pekerjaan yang meminta biar daftar buat bekerja di perusahaan atau di kantornya gitu. Terus ada tadi iklan permintaan, sekarang iklan penawaran atau reklame namanya. Nah iklan itu berisi untuk menawarkan barang atau jasa, misal jasa sedot WC kalau di tiang-tiang listrik gitu. Selanjutnya itu ada iklan artikel. Iklan artikel itu iklan yang berisi ada isi, ada keunggulan, terus ada penutupnya. Kayak misalnya ada iklan manfaat biji jarak gitu. Itu namanya iklan artikel kayak gitu ya. Selanjutnya bentuk iklan. Kalau iklan tadi, iklan yang Bapak tampilkan tadi termasuk iklan apa ya? Benar. Bukan iklan penawaran yo. Itu termasuk iklan layanan masyarakat, mengajak masyarakat buat memakan makanan yang bergizi. Benar. Nah, selanjutnya ada bentuk iklan. Bentuk iklan itu ada dua, iklan baris sama iklan kolom. Iklan baris itu cirinya menggunakan bahasanya singkat, padat, jelas, jadi cuma sedikit, nggak terlalu terus bahasanya mengikat, harus jujur tadi, konotasinya positif, jadi harus singkat. Kalau iklan baris itu singkat, simple. Kalau iklan, terus yang kedua ada iklan kolom. Iklan kolom itu memberikan informasinya detail. Detail itu maksudnya jelas, harus benar-benar memberikan karakteristik barang yang ditawarkan itu jelas kayak gimana sih. Tuh, kalau tadi termasuk iklan apa? Kalau yang Bapak tampilkan tadi. Bukan iklan baris, iklan kolom, benar. Jadi informasinya jelas kayak gitu. Nah, manfaat iklan sekarang. Nah kan biasanya kalau lihat TV iklan ganggu banget ya. Iklan mengganggu banget ya kan. Manfaatnya apa sih iklan? Nah, ada yang tahu nggak manfaatnya iklan apa? Biar dapat uang, benar. Biar ada yang beli barang, benar. Biar ada yang beli jasanya, tuh termasuk ya. Manfaat iklan itu pertama, produk yang ditawarkan itu biar pada tahu, masyarakat biar lebih kenal sama produknya, biar terkenal, biar masyarakat lebih tahu sama produknya. Terus yang kedua itu keuntungan, itu biar tambah banyak, tadi biar dapat uang gitu. Terus ada berdasarkan penggunaan media itu ada tiga jenis iklan ya. Pertama ada iklan radio. Kalau radio tahu radio. Nah, gimana iklan radio? Kalau radio itu suara tok ya kan, benar, cuma suara tok. Jadi iklan radio itu dia cuma bentuknya suara. Terus ada iklan media cetak. Media cetak bagaimana media cetak? Media cetak iya benar, dia cuma dicetak, cuma gambar. Terus ada iklan televisi.
Iklan televisi kan kalau tadi yang ganggu tadi di TV lagi asik-asik nonton TV, ternyata ada iklan. Tuh. Apa itu kayak gimana? Jadi ada gambar, ada suara, ada teksnya, itu namanya iklan televisi. Nah, kalau yang tadi Bapak tampilkan termasuk iklan apa? Nah, dia termasuk iklan media cetak. Nah, selanjutnya tadi yang Bapak tampilkan iklan tadi itu intinya apa coba? Tadi harus makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, terus harus jelas porsinya, porsi makannya 50% tadi buat sayuran dan buah-buahan, 30% buat bahan pokok, terus yang 20% untuk lauknya. Gimana sih makanan itu masuk di tubuh biar jadi sehat? Nah, namanya ada sistem pencernaan manusia. Nah, sistem pencernaan manusia itu ada 2 jenis. Pertama, sistem pencernaan secara mekanik sama secara kimiawi. Kalau mekanik itu dia dikunyah, dirubah bentuknya, harus digiles-giles, pokoknya makanannya pokoknya dihaluskan tanpa ada bantuan apa-apa. Jadi emang cuma sama dikunyah, cuma itu namanya mekanik. Kalau kimiawi itu dia dibantu sama enzim. Nah, biar lebih jelasnya kita tonton video aja bareng-bareng ya. Gimana, jelas? Oke? Siap? Nah, coba ditonton. Hai teman-teman. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan.
Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Nah, udah jelas kan? Nah, tadi biar Bapak perjelas lagi ya, Bapak perjelas lagi. Jadi tadi ada dikunyah tuh dikunyah sama apa? Sama gigi. Dikunyah sama gigi. Nah, gigi itu ada 3 jenis. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Fungsinya masing-masing. Kalau geraham itu paling belakang. Itu fungsinya untuk menggilas makanan, untuk menghancurkan makanan. Jadi bentuknya tumpul tapi kasar. Gitu. Yang kedua ada gigi taring. Gigi taring itu yang gini nih, tajam, tancip. Nah, itu fungsinya untuk mencabik-cabik makanan. Biasanya kalau makan daging itu dia pakai gigi taring. Makan daging ayam atau makan daging sapi itu dia pakai dicabik dulu pakai gigi taring. Terus ada namanya gigi seri. Gigi seri paling depan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bentuknya tipis kayak pisau. Jadi fungsinya untuk memotong makanan. Nah, ada juga yang namanya lidah. Lidah fungsinya buat apa? Buat merasa. Benar, ya merasa. Tapi kalau buat makan, itu lidah itu fungsinya untuk mengaduk-aduk makanan di mulut. Habis itu membantu buat menelan. Itu lidah. Nah, ada juga namanya kelenjar lidah. Kelenjar lidah itu dia fungsinya untuk membentuk air liur. Nah, jadi ada air liurnya tuh, ada air liurnya itu dari kelenjar lidah. Itu ada enzimnya. Nah, itu kalau bantuan enzim tadi apa? Kimiawi, benar, kimiawi. Jadi enzimnya namanya enzim petialin atau amilase. Dia fungsinya untuk mengubah amilo menjadi maltosa atau glukosa, karbohidrat menjadi gula biar lebih sederhana, lebih mudah dicerna. Tadi terus ada kerongkongan, masuk kerongkongan. Dari kerongkongan itu dipijit-pijit, namanya gerak peristaltik, dipijit-pijit biar nyambung ke lambung. Panjangnya berapa? 20 cm. Benar, tadi itu memperhatikan videonya tadi. 20, terus masuk mana?
lambung. Fungsinya menghubungkan mulut sama lambung yang tadi ya, kerongkongan. Nah, masuk ke lambung. Di lambung ada enzim apa aja tadi? Pepsin, renin, sama asam klorida. Tadi udah dijelaskan fungsinya. Pepsin mengubah protein menjadi pepton, terus dari renin tadi mengubah kaseinogen menjadi kasein atau protein susu menjadi kasein gitu. Nah, selanjutnya ada masuk ke usus. Tadi di lambung tadi juga ada gerak itu ya, meremas-remas makanan. Itu gerak mekanik juga, mekanik sama. Jadi di lambung ada mekanik sama kimiawi. Terus masuk ke usus halus ada berapa? 3 tadi. Udah jelas. Ada duodenum, jejunum sama ileum. Usus 12 jari, usus kosong sama usus penyerapan. Nah, gitu. Nah, di usus 12 jari tadi dibantu sama pankreas. Pankreas itu ada tripsin, ada lipase, ada amilase, ya kan? Tripase mengubah protein menjadi polipeptida. Terus ada lipase itu mengemulsikan lemak menjadi gliserol. Terus ada amilase tadi ya, amilum menjadi disakarida. Nah, tadi ada HCl di lambung, HCl juga kan. HCl itu fungsinya tadi untuk membunuh kuman, terus biar mudah dicerna. Nah, selanjutnya masuk usus halus tadi. Nah, usus halus itu ada enzimnya juga, tadi diluruskan lagi ya. Tadi ada pankreas, terus ada usus halus. Usus halus juga ada enzimnya. Enzimnya itu ada banyak kalau di usus halus. Ada maltase. Maltase fungsinya untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Terus ada laktase. Laktase itu laktosa menjadi galaktosa atau glukosa. Kayak gitu. Terus ada lagi enterokinase. Enterokinase itu mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Terus ada lipase. Lipase itu mengubah lemak menjadi gliserol atau asam lemak. Nah, itu tadi. Terus ada peptidase. Peptidase itu mengubah gliserol menjadi asam lemak. Lemak menjadi gliserol. Mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Terus ada tadi lipase ya, Terus peptidase itu polipeptida menjadi asam amino. Ada sukrase itu mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Jadi diluruskan lagi. Jadi ada di usus halus itu ada 6 enzim. Terus masuk usus kosong tadi. Terus ada usus penyerapan, diserap, terus dibusukkan di bakteri, terus masuk usus besar kan. Usus besar tadi dibusukkan sama bakteri E. coli. E. coli itu kepanjangan dari Escherichia coli. Nah, terus masuk ke rektum ditampung, baru keluar ke anus jadi feses kayak gitu. Nah, udah Pak, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Ada. Selanjutnya tadi kita akan belajar tentang tangga nada mayor dan minor. Nah, tangga nada mayor dan minor itu kayak gimana? Jadi tangga nada itu apa dulu? Tangga nada, ada yang tahu nggak tangga nada itu apa? Jadi tangga nada itu kayak gini. Bentar. Nah, ini tangga nada ya. Tangga nada itu kayak gini bentuknya. Tangga nada ya kayak tangga, kita bikin tangga. Udah belajar matematika kan? Makin tinggi kan? Ini ada do, re, mi, fa, so, do, re, mo, salah, do,
re, mi, fa, so, la, si, do lagi. Gitu. Itu namanya nggak kelihatan ya. Ya ini tangga nada kayak gitu. Tangga nada. Jadi tangga nada itu susunan nada mulai dari do, re, mi, fa, sol, la sampai do lagi. Sampai do lagi terus balik lagi kayak gitu. Nah, itu tangga nada itu biasanya disimbolkan sama notasi angka. Kalau do itu 1, re itu 2, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 1 lagi kan, do lagi balik lagi 1. Terus ada tangga nada mayor sama minor. Nah, mayor itu kayak gimana, minor itu kayak gimana. Nah, kalau mayor itu ciri-cirinya bersemangat. Dia kalau dilakukan itu bersemangat. Terus yang gembira itu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Jadi awalnya do. Nah, kalau mayor itu biasanya intervalnya jadi antara 1 2 3 4 5 6 7 ke 1 lagi itu ada naiknya 1 1 setengah 1 1 1 setengah gitu. Kalau yang minor itu naiknya itu 1 setengah 1 1 setengah 1 1 tuh, itu mayor sama minor. Kalau minor kayak gitu. Jadi kalau minor itu kalau dinyanyikan itu dia lagunya kurang semangat, biasanya sedih. Nah, kalau yang mayor itu do sama dengan C, tapi kalau yang minor itu nadanya la sama dengan A gitu. Paham? Contoh lagu nih. Lagunya kalau yang sedih itu ada misalnya yang minor ya, dan syukur dari kan sedih tuh, sedih. Terus ada gugur bunga itu juga sedih. Kalau yang riang ada maju tak gentar, semangat, maju tak gentar, semangat. Nah, udah. Ada pertanyaan nggak ada ya. Coba sekarang dikerjakan LKPD-nya itu di rumah ya, di rumah dikerjakan, terus besok dikumpulkan. Boleh kelompokan nanti yang rumahnya dekat aja ya. Satu kelompok 4 orang, nanti yang rumahnya dekat boleh. Satu individu satu kelompok. Jadi harus dikerjakan, besok dikumpulkan. Oke? Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan. Jangan lupa dipelajari besok ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, oke, hari ini kita belajar apa aja? Ada iklan, terus ada tangga nada mayor minor, terus ada pencernaan makanan ya. Oke, sekian dari Bapak, nggak ada pertanyaan kan? Oke, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dipimpin berdoa dulu ya. Berdoa dipersilakan ya. Selesai. Tadi kita mulai bersih, jadi nanti pulang harus dibersihin lagi ya. Kalau ada kotoran-kotoran dibawa, terus nanti dibuang tempat sampah ya. Oke, hati-hati di jalan, jangan lupa jaga kesehatan. Oke, hati-hati.